Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajar Indonesia, kali ini kita akan mereview materi transformasi. Jadi transformasi geometri ini bisa jadi teman-teman pembelajar yang ada di tingkat SMA gitu ya, atau tingkat SMK. Gitu ya. Ini saya rasa mendapat materi transformasi geometri. Oke, maka review ini semoga bermanfaat buat kalian. Teman-teman pembelajar, apa sih transformasi geometri? Jadi ada penjelasan singkat di sini bahwasanya transformasi geometri itu perubahan letak gitu ya, atau bentuk. Bisa juga berupa ukuran pada sebuah objek geometri oleh suatu proses. Nah, objek geometri ini ya bisa berupa titik gitu ya, bisa berupa titik, bisa berupa bangun, gitu ya, bangun, bisa berupa kurva. Nah, berupa kurva. Kalau waktu SMP, gitu ya, kita mempelajari transformasi geometri itu hanya terbatas titik sama bangun. Tapi begitu kita masuk ke SMA, masuk SMK, gitu ya, pembahasan transformasi geometri, objek geometrinya ditingkatkan hingga sampai kurva. Nah, kurva ini ya bisa jadi berupa garis, gitu ya. Jadi, bisa berupa garis, bisa juga berupa parabola, gitu ya, parabola, atau kurva-kurva yang lain. Bisa juga misalkan hiperbola, elips, lingkaran, dan lain sebagainya. Oleh suatu proses. Nanti prosesnya kita bahas ya. Nah, hasil dari proses transformasi geometri ini, itu hasilnya itu orang menyebutnya sebagai bayangan. Oke. Maka kalau objeknya itu titik yang ditransformasi, maka hasilnya adalah bayangan titik. Kalau yang diproses itu garis, maka hasil transformasinya orang menyebutnya bayangan garis dan seterusnya ya. Nah, proses transformasi untuk tingkat SMA, SMK saya himpun itu ada 4. Yang pertama ada yang namanya translasi ya, atau pergeseran. Ada yang namanya refleksi atau pencerminan ya, pencerminan. Ada juga yang namanya rotasi gitu ya. Ini pemutaran. Ada yang namanya dilatasi, ini perkalian. Walaupun jenis yang lainnya banyak, misalkan ada stretch, ada CQ, gitu ya, CQ, dan lain sebagainya. Tetapi untuk tingkat SMA, SMK, 4 ini sudah cukup untuk diketahui. Oke, sekarang kita coba kupas masalah translasi. Translasi itu menggeser objek. Jadi menggeser objek. Oke, yang namanya digeser, ya tentu bentuknya nggak berubah. Oke, berarti hanya letak, jadi bentuk tetap, gitu ya. Bentuk tetap, bentuknya tetap, tetapi hanya letak yang berubah. Letak berpindah, ya. Letak berpindah. Namanya juga digeser, ya. Namanya juga digeser. Oke, nah, menggesernya kalau secara geometri, ini untuk sementara kita bicaranya adalah bangun datar atau bidang kartesius. Maka menggesernya bisa secara horizontal atau secara vertikal atau dua-duanya. Atau dua-duanya. Pada bidang koordinat. Dan pada bidang koordinat ini kita mengkhususkan pada bidang kartesius. Ya. Bidang kartesius. Ya. Oke, maka mainnya adalah koordinat kartesius. Saya berikan ilustrasinya. Oke. Misalkan ini adalah bidang kartesius. Ini adalah titik P. Ada titik P. Titik P, maka titik P ini bisa saya geser secara horizontal sejauh A. A1-an. Ini A1-an. Setelah saya geser horizontal sebesar A1-an, saya geser secara vertikal sejauh B1-an. Oke. Maka ada bayangan dari titik P, nah, kita tuliskan sebagai P aksen. Sebagai P aksen.
Kalau P-nya tadi adalah koordinatnya X, Y, maka P aksen bisa disimpulkan X aksen, Y aksen. Maka seolah-olah dari P menuju P aksen ini ada vektor. Ada vektor yang diwakili oleh vektor AB. Nah, ini orang menyebutnya sebagai vektor translasi. Vektor translasi. Oke. Maka secara matematis, secara geometri kita sudah tahu apa hubungan antara X dengan X aksen, antara Y dengan Y aksen. Oke. Maka kita bisa sederhanakan seperti ini. Oh, berarti kalau P koordinatnya X, Y digeser oleh vektor translasi AB, maka bayangnya adalah P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Di mana X aksen itu sama dengan X ditambah A, Y aksen itu sama dengan Y ditambah B. Oke, maka ini jadi hal yang sederhana untuk konsep translasi. Oke, yang perlu diingat adalah ini. Oke. Hasil perubahan dari pergeseran. Pembelajar Indonesia, saya tampilkan tiga contoh untuk translasi suatu titik nih, suatu titik semua. Oke, maka katakanlah contoh yang pertama ini, ya. Ada titik 2,3. Ditranslasi 3 ke kanan, 2 ke bawah. Yang diminta adalah bayangan dari titik. Oke. Maka secara simbol matematis kita bisa tuliskan begini. Berarti P dengan koordinatnya 2,3 gitu ya. Ditranslasi gitu ya. Di mana vektor translasinya adalah gitu ya, lihat 3 ke kanan, oh berarti 3 positif. 2 ke bawah berarti 2 negatif. Nah, karena kalau horizontal ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Kalau vertikal ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Oke, maka kita sudah bisa tuliskan bayangannya. Berarti P aksen gitu ya. Oh, berarti 2 ditambah 3, koma gitu ya. Nah, sekarang yang ordinatnya 3 ditambah min 2. Oke. Nah, maka ini bisa disederhanakan P aksen berarti 5,1. Oke, selesai. Maka bayangan titik P 2,3 ditranslasi 3 ke kanan, 2 ke bawah. Bayangannya adalah 5,1. Nah, bagaimana dengan soal nomor 2? Tentu identik. Bahwasanya adalah A min 3,4 gitu ya. Vektor translasinya sudah ada. Oke, ini 5 min 2. Oke, maka bayangannya adalah, oke, berarti min 3 ditambah 5, 4 ditambah min 2. Oke, maka bisa sederhanakan, berarti aksen adalah 2,2. Nah, terjawab. Ya, terjawab. Oke, contoh satu bagian terakhir. Lihat. Ini diketahui bayangan suatu titik itu ada koordinatnya. Ada vektor translasinya. Lalu yang ditanyakan, berapa koordinat titik awal? Gitu ya. Titik asal si A ini. Maka kita bisa formulasikan secara matematika, berarti A itu dengan koordinat X, Y. Oke, saya simpulkan begitu. Vektor translasinya sudah ada. Min 4, 1. Hasilnya sudah ada, yaitu min 1, min 3. Oke, teman-teman lihatlah bahwasanya kita tahu tadi di awal penjelasan X aksen itu diperoleh dari X ditambah A. Y aksen itu diperoleh dari Y ditambah B. Maka dari yang pertama ini, X aksen sudah tahu, min 1. X-nya belum tahu. Oke, A-nya tahu, min 4. Oke, maka dari sini kita sudah bisa simpulkan bahwasanya X itu sama dengan
Oh, berarti ini harus ditambah 4 semua, maka tinggal X sama dengan min 1 tambah 4, berarti 3. Hah? Dapat X-nya 3. Sekarang yang ordinatnya, Y aksen sudah tahu min 3. Sama dengan Y belum tahu. B-nya adalah 1. Maka Y sama dengan min 3 dikurang 1, berarti min 4. Nah, sudah tahu. Oke, X-nya sudah tahu, absisnya sudah tahu, ordinatnya sudah tahu. Maka kita sudah bisa simpulkan bahwasanya titik A koordinatnya adalah 3, min 4. Oke, silahkan diuji. 3 ditambah min 4, oh min 1, cocok. Min 4 ditambah 1, oh min 3, cocok. Oke, maka kita sudah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan translasi di contoh 1. Oke, pembelajar Indonesia kita bahas contoh 2. Nah, ini yang baru tingkatan SMA sama SMK. Kalau translasi titik, kita udah belajar di SMP. Nah, sekarang kita mentranslasi kurva. Ini saya berikan 2 contoh berupa garis. Oke, ada garis. Katakanlah garisnya itu garis G. Persamaannya adalah 2X tambah 3Y sama dengan 5. Ditranslasi dengan vektor 1, 2. Oke, maka bagaimana kira-kira persamaan bayangannya? Atau kita bertanya adalah kalau ini G dengan persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 5. Setelah ditranslasi 1, 2, kira-kira G aksennya, nah G aksen, bayangannya kan G aksennya persamaannya seperti apa? Nah, konstruksi pertanyaan seperti ini. Maka teman-teman yang perlu dicermati adalah semua titik yang ada di garis G ini itu bisa disimbolkan sebagai X, Y. Oke. Kemudian semua titik di garis itu akan kena translasi, akan kena pergeseran 1, 2. Maka bayangannya tadi konsepnya menjadi X aksen, Y aksen. Oke, teman-teman, konsepnya tadi bahwasanya berarti X aksen itu diperoleh dari X ditambah 1. Y aksen, ini Y aksen, itu diperoleh dari Y ditambah 2. Kan begitu. Nah, maka untuk mencari G aksen, kita harus mencari perubahan X itu menjadi apanya X aksen atau Y aksen. Y kita cari menjadi X aksen atau Y aksen seperti apa. Maka lihat, dari informasi pertama ini, kita akan peroleh bahwasanya X sama dengan. Lihat, X aksen sama dengan X ditambah 1. Berarti X sama dengan X aksen dikurang 1. Nah, kemudian di sini kita bisa mendefinisikan Y, berarti Y aksen sama dengan Y tambah 2. Berarti Y sama dengan Y aksen dikurangi 2. Oke, maka kita sudah tahu, X berubah menjadi X aksen min 1. Y berubah menjadi Y aksen min 2. Maka persamaan garis 2X tambah 3Y sama dengan 5 berubah menjadi, lihat, berubah menjadi 2, X-nya berubah menjadi X aksen dikurang 1, ditambah 3, Y-nya berubah menjadi Y aksen dikurang 2, sama dengan 5. Tidak berubah. Sederhanakan. Ini bisa disederhanakan. Coba lihat. Berarti 2X aksen dikurangi 2, ditambah 3Y aksen dikurangi 6, sama dengan 5. Yang tidak mengandung variabel, katakanlah saya kumpulkan di sebelah kanan, maka akan didapat persamaan 2X aksen ditambah 3Y aksen sama dengan, coba, 5 ditambah ini 2 ditambah ini 6. Maka sederhananya 2X aksen tambah 3Y aksen sama dengan 7 tambah 6, 13.
Oke, maka kemudian biasanya orang menghablurkan tanda aksennya menjadi tanpa aksen. Oh, berarti persamaan G aksennya menjadi 2X ditambah 3Y sama dengan 13. Ini persamaan bayangan dari garis 2X tambah 3Y sama dengan 5 yang ditranslasi 1, 2. Oke, jadi betul-betul 2X-nya sama, 3Y-nya sama, coba 5-nya berubah jadi 13. Oke, maka katakanlah kalau garis G itu begini, set, digeser 1 ke kanan, 2 ke atas, gambarnya tetap begini, set. Tetapi berpindah tempat. Oke, berpindah tempat. Nah, contoh 2. Sekarang contoh 2. Bagaimanakah bayangan dari garis K oleh translasi min 21? Maka saya tuliskan konstruksi operasionalnya. Ada garis K 3X dikurang 2Y dikurang 5 sama dengan 0. Gitu ya. Digeser min 2, 1. Oke, kita akan cari K aksen persamaannya seperti apa. Sama dengan yang di atas. Bahwasannya konsep translasi adalah X aksen sama dengan X ditambah min 2. Berarti ditambah min 2. Y aksen diperoleh dari Y ditambah 1. Definisikan X-nya. Berarti X sama dengan, berarti min 2 ditambahkan ke sana, berarti menjadi X aksen ditambah 2. Y-nya berubah menjadi, ini plus satunya dibuat pengurang di sana. Berarti Y aksen dikurang 1. Oke teman-teman, X dan Y sudah tahu perubahannya. Maka kita sudah bisa mengubah persamaan K menjadi K aksen. Coba kita lihat. Berarti 3. Oke, X-nya berubah menjadi X aksen ditambah 2. Oke, dikurang 2. Y-nya berubah menjadi Y aksen dikurang 1. Dikurang 5, nggak ada perubahan apa-apa. Sama dengan 0, nggak ada perubahan apa-apa. Oke, sederhanakan. Berarti ini 3X aksen ditambah 6. Dikurang 2Y aksen ditambah 2. Dikurang 5 sama dengan 0. Oke, operasikan yang bisa dioperasikan. Berarti 3X aksen min 2Y aksen. Oke, 6 ditambah 2, 8. 8 dikurangi 5 adalah plus 3 sama dengan 0. Ini persamaan K aksen. Persamaan bayangan dari garis K yang ditranslasi dengan dengan vektor min 2, 1. Ya, demikian pembelajar Indonesia penjelasan saya, review saya tentang translasi. Semoga bisa dipahami, semoga bisa diterapkan dan memudahkan kalian dalam belajar translasi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.